Selamat datang di tutorial cara submit manuskrip di JW Andalas. Kenalkan, nama saya Bobby Firgianto. Saya adalah section editor di JWA Andalas. OJS 3 adalah merupakan suatu sistem platform untuk mempermudah otomatisasi sistem perjurnalan. Oke, kita tidak akan lama, kita langsung saja ke memperkenalkan tentang Oke, pada alur penerbitan kali ini kita bisa lihat tentang alur penerbitan mulai dari saat penulis melengkapi persyaratan pengiriman setelah register, lalu penulis mengunggah naskah dan berkas pendukung, kemudian yang penting adalah mengisi metadata sesuai dengan jurnal tentang informasi tentang penulis dan naskah. Yang terakhir adalah pada konfirmasi pengiriman. Nah, kemudian selanjutnya setelah dikirim naskah, kemudian ke distribusi naskah, pemeriksaan naskah, penyuntikan naskah, dan penyuntikan jurnal. Nah, setiap section di sini, setiap bagian-bagian di sini akan kita bahas lagi secara detail di video-video berikutnya. Kita mulai sekali pada ada penerimaan naskah. Oke, kita langsung saja ke halaman Google Browser Anda, buka. Oke, kita akan ketikkan JWA Jurnal Pengabdian Andalas. Oke, kita akan masuk ke halamannya, atau nanti jika langkah praktisnya saya akan berikan link di deskripsi tentang langsung ke login halaman untuk submit jurnal. Oke, kalau sudah di halaman JWA, kita menuju login. Di sini kita diminta untuk mengisi username dan password yang kita sudah buat di register. Kita langsung saja username JWA, kita isi password kita. Perlu diketahui, Warta Pengabdian Andalas adalah salah satu dari 35 jurnal aktif yang ada di Universitas Andalas yang berfokus pada pengembangan dan penerapan UTEK pengabdian masyarakat. Kita masukkan login. Ya, kita berada di halaman ini. Oke, kita ada di tampilan seperti ini, maka klik New Submission. Klik New Submission yang ada di pojok. Oke, kita klik. Oke, hingga akhirnya kita berada di halaman tampil seperti ini. Kemudian, oh ya, kita akan kembali lagi sebelumnya. Saya mengingatkan bahwa semuanya sebelum Anda mensubmit ke jurnal, pastikan manuskrip Anda sesuai dengan template. Karena kenapa? Kalau tidak sesuai dengan template yang ada di JWA, maka kemungkinan besar akan banyak perbaikan, bahkan ditolak oleh artikel kami. Bagaimana cara mengetahui template-nya? Maka kita bisa kembali lagi di bagian Warta Pengabdian Andalas. Pada sebelah bawah kita scroll
Nah, di sini ada artikel template, kita bisa ambil di sini. Hingga tampil seperti ini. Ya, pastikan artikel Anda sesuai dengan template yang ada di sini. Kemudian baru teman-teman, Bapak Ibu dosen bisa untuk mensubmit di jurnal Word Andalas. Oke, maka kita akan kembali lagi ke tampilan untuk submit. Setelah Anda mengisi username dan password dan melakukan new submission, maka akan ada tampilan seperti ini. Oke, terus bagaimana selanjutnya? Kita akan merubah ini. Pertama, kita bisa merubah submission language menjadi Indonesia. Nah, kemudian checklist ini kita harus checklist semua, karena kalau tidak maka kita tidak bisa submit. Lalu di sini comment for editor, kita bisa isi dear editor, mohon untuk segera mereview manuskrip saya. Terima kasih, Bobby. Oke, itu saja. Kalau kita sudah selesai, maka save and continue. Oke, sudah sampai di step kedua, yaitu adalah pada upload pada jurnal. Nah, di sini kita pilih pada artikel komponen, itu adalah artikel teks. Kemudian kita upload filenya. Pastikan tadi sesuai dengan panduan penulisan, dan jangan sampai karena mencakup etika publikasi, pastikan Anda sudah uji plagiasi contohnya dengan Turnitin, dan juga teman-teman juga sudah tidak mempublikasikan di tempat lain. Oke. Oke, selanjutnya continue. Ini continue lagi. Nah, ini adalah file add. Jadi jika ada tambahan file-file seperti lampiran, tabel, foto-foto dan lainnya, teman-teman bisa tambahkan di file added. Kalau sudah, maka complete. Ini belum selesai, ini masih ada di tahap kedua, masih ada tahap selanjutnya 3, 4, 5 lagi. Save and continue. Kita mengisi metadata dari manuskrip kita. Oke, ini adalah merupakan isi metadata, adalah merupakan halaman yang sangat penting. Jadi teman-teman harus hati-hati, karena jika teman-teman salah mengisinya, maka ketika semuanya di referensi, contohnya menggunakan Mendeley ataupun Zotero, inilah yang menjadi daftar referensi di metadata. Prefix boleh diisi ataupun titik, atau tidak usah. Contohnya kalau kita tidak usah, maka langsung aja ke title itu judul. Contohnya saya akan mengambil contoh judul dari
Oke, di sini kita titel, contohnya kita langsung saja. Dari manuskrip kita, saya ambil dari sini. Terus subtitle, ini boleh diisi atau tidak, pokoknya yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi. Nah, abstrak kita isi yang bahasa Indonesia saja boleh. Kemudian apabila ada dua abstrak kita, maka kita bisa mengisinya baik yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, nah ini adalah untuk keyword. Keyword ini sangat penting juga ya, agar semuanya kita bisa atau orang lain bisa mencari artikel kita sehingga mudah ditemukan. Dan keyword ini merupakan salah satu penilaian dari reviewer untuk menilai artikel kita. Kalau sudah selesai, kita save, continue. Oke, ini adalah tanda untuk finish submission. Are you sure? Jika kita sudah yakin terhadap artikel dan metadata yang kita berikan. Oke. Lalu ada apa di sini? Oh iya, apabila teman-teman penulisnya lebih dari satu, maka teman-teman sangat penting untuk menambahkan add atributor atau co-author atau juga pendamping menulis, karena di sini itulah yang akan tampil di referensi ketika semuanya disitasi atau pada full text di artikel yang akan dipublikasikan. Kita add contributor. Oke, contohnya siapa ya? Santi. Kalau namanya cuma satu, kita tulis aja Santi. Lagi kontak, emailnya contohnya adalah dari Indonesia. Kita isi lagi di sini country sudah tidak perlu kita apa-apa. Nah, di sini kita isi contohnya di Universitas Andalas juga. Oke, ini juga tidak perlu tidak apa-apa. Nah, ini sebagai apa? Contohnya sebagai auto atau translator atau penerjemah. Nah, auto. Oke, kita kemudian bisa nah di sini kan terlihat ada dua ya sebagai penulisnya. Oke, kemudian kita save.
kalau kita sudah finish submission berarti kita tidak bisa mengganti lagi hingga kita menunggu ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima. Oke, sampai kita sampai di halaman kelima, seperti submission complete, berarti kita sudah selesai seluruh tahap. Lalu apa yang harus kita lakukan di tahap ini? Yaitu adalah kita harus sering cek email akun OJS Anda, dan juga sering kita lihat juga apakah ada notifikasi yang masuk. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ready review submission. Sekian dari saya. Sebagai penutup, saya akan mengutip dari Khairul Tanjung, pemilik City Coop. Gagal itu makan sehari-hari itu biasa, yang kamu penting adalah menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Ya, begitulah kata Khairul Tanjung, bahwa semuanya yang penting adalah proses. Bagaimanapun hasilnya, yang penting kita bisa belajar, ataupun kita berhasil dan sukses itu tidak penting. Penting bagaimana kita tidak menyerah. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, social distancing, waspada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.